Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ipan Ahmad Gufron MPhil selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, saya Erin Febrina Herdayati yang bertugas sebagai moderator dan presentator pertama dalam presentasi kelompok 5 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang sejarah filsafat di dunia Islam. Tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh kedua rekan saya, yaitu Siti Maimunah yang bertugas sebagai presentator kedua dan Alfian Nurul Fikri yang bertugas sebagai presentator ketiga. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Filsafat Islam. Filsafat Islam yang dimaksudkan di sini adalah filsafat dalam perspektif pemikiran orang Islam. Dalam perspektif Islam, filsafat merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran dan yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional. Musya Asy'ari menjelaskan bahwa hakikat filsafat Islam adalah filsafat yang bercorak Islami, yang dalam bahasa Inggris dibahasakan menjadi Islamic philosophy, bukan the philosophy of Islam, yang berarti berpikir tentang Islam. Dengan demikian, filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal yang berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang dapat memberikan keselamatan dan kedamaian hati. Menurut Al-Farabi dalam kitabnya, filsafat yang pertama berasal dari Babilonia, kemudian pindah ke Mesir, lalu pindah ke Yunani dan Suryani, dan berakhir di Arab. Yang selanjutnya yaitu faktor timbulnya filsafat Islam. Yang pertama, faktor dorongan ajaran Islam. Untuk membuktikan adanya Allah, Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan penciptaan tersebut tentu ada yang menciptakannya. Pemikiran yang demikian itu kemudian menimbulkan penyelidikan dengan pemikiran filsafat. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Siti Maimunah terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh Alfian Nurul Fikri. Yang kedua, faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Untuk membela dan mempertahankan pendapat-pendapat umat Islam serta untuk menyerang pendapat lawan-lawannya, mereka berusaha menggunakan logika dan khazanah ilmu pengetahuan di masa lalu, terutama Yunani dan Persia, sampai akhirnya mereka dapat berkenalan dan mendalami pemikiran-pemikiran yang berasal dari negeri tersebut. Yang ketiga, faktor dakwah Islam. Islam menghendaki agar umatnya menyampaikan ajaran Islam kepada sesama manusia, agar orang-orang diajak masuk Islam itu dapat menerima Islam secara rasional. Maka Islam harus disampaikan kepada mereka dengan dalil-dalil yang rasional pula. Untuk keperluan itu diperlukanlah filsafat. Yang keempat, faktor menghadapi tantangan zaman. Zaman selalu berkembang dan Islam adalah agama yang sesuai dengan segala perkembangan. Tetapi hal itu bergantung kepada pemahaman umatnya. Karena itu setiap zaman berkembang, menghendaki pula perkembangan pemikiran umat Islam terhadap agamanya. Pengembangan pemikiran tersebut berlangsung di dalam filsafat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, faktor-faktor timbulnya filsafat Islam. 5. Faktor pengaruh kebudayaan lain setelah daerah kekuasaan meluas ke berbagai wilayah. Umat Islam berjumpa dengan bermacam-macam kebudayaan. Mereka menjadi tertarik lalu mempelajarinya dan akhirnya terjadi sentuhan budaya di antara mereka. Hal ini banyak sekali ditemukan dalam beberapa teori filsafat Islam, misalnya teori emanasi dari Al-Farabi. Pertumbuhan filsafat Islam. Pemikiran filsafat Islam tumbuh dengan berbagai kebudayaan sesuai dengan apa yang dilewati para filsuf Islam untuk mencari kebenaran, mulai dari keberadaan mereka di dunia dan siapakah yang menciptakan mereka. Dengan begitulah sempurna
dari berbagai makhluk yang ada. Filsafat Islam bersifat terbuka, maka dari itu filsafat Islam selalu menerima apa yang ada di sekitar dengan memilah dan memilih apa yang baik dan buruk bagi umat Islam yang lain. Jika seorang filsuf Islam melewati atau berada pada tempat yang memiliki kebudayaan berbeda dengan Islam sesuai dengan sifatnya yaitu terbuka, Islam selalu berbaur dengan kebudayaan tersebut untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Perkembangan filsafat Islam dari abad ke-19 sampai abad ke-12, filsafat berkembang dengan suburnya dalam khazanah ilmu pengetahuan dan masyarakat Islam. Masa ini adalah masa perkembangan filsafat yang tiada taranya dalam dunia Islam. Dunia Islam telah melahirkan ahli-ahli filsafat Islam yang banyak jumlahnya. Bahkan ada yang sampai diberi julukan sebagai guru kedua filsafat, yaitu Al-Farabi. Guru pertamanya adalah Aristoteles. Dan sampai saat ini belum ada guru ketiganya. Demikianlah halnya filsafat mengalami perkembangan pesat di dunia Islam, yaitu pada masa pemerintahan Abbasiyah. Akan tetapi pada abad ke-12 secara tiba-tiba perkembangan filsafat Islam terhenti karena mendapat serangan dari ahli-ahli agama. Banyak ahli-ahli filsafat dihukum sebagai orang-orang mulhid, ateis. Akibatnya pada akhir abad ke-12 menghilanglah filsafat dari kebudayaan Islam. Dari saat itulah filsafat Islam mulai dianggap bahwa filsafat Islam tertinggal dengan filsafat-filsafat barat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada para presentator yang telah menyampaikan presentasi hari ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Sebelumnya terima kasih kepada audiens yang telah menyimak hingga akhir. Harapannya dari apa yang kita diskusikan bisa jadi manfaat untuk kedepannya. Karena dirasa diskusi kita sudah cukup, sekian dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.